Kita mulai kebaktian kita berdoa di dalam hati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita pada acara minggu pertama setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Dialah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi serta dengan isinya. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk menjauhkan ketamakan. Karena firman Tuhan berkata, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dengan demikian marilah kita selalu mencari harta kekayaan yang datang dari Allah Tuhan kita. Dengan demikian marilah kita memasuki persekutuan kita melalui ibadah minggu ini. Bersorak-soralah memuji Tuhan kita. Bernyanyi bagi kita. Kita bernyanyi dari nomor 559 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus. Dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita bernyanyi dari nomor 20 ayat 1 dan 2. Hukum Taurat Tuhan. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita tertulis dalam Amsal 20 ayat 13. Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 165 ayat 1 dan 2. Doa permohonan dan janji Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupa kami, dengarlah doa permohonan kami ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Engkau tahu segala yang sedang terjadi pada kami akibat pandemik COVID-19 yang terjadi di dunia ini. Banyak dari saudara-saudara kami yang telah menjadi miskin karena harus kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala ketamakan, tetapi ajarlah kami untuk saling berbagi kepada sesama kami di dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, akibat pandemi COVID-19 dengan terpaksa kami harus selalu berlomba dan bersaing untuk mencari kekayaan dan materi di dunia ini. Akibat persaingan tersebut, akhirnya ada di antara kami yang tidak punya waktu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu setiap hari. Harta duniawi sudah menjadi tujuan yang utama bagi kami, karena kami menduga bahwa itulah yang menjadi sumber kehidupan kami. Ternyata semuanya akan sia-sia apabila kami tidak mencari kekayaan di dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, ajar kami untuk menjauhkan segala ketamakan, dan tuntunlah kami untuk mencari kekayaan dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah kami dari jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Dalam darahnya kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi buku NDHKBP nomor 690 ayat 1. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku mengikut Yesus, keputusanmu, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu pertama setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam Amsal 22 ayat 22 sampai 29. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Janganlah berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 724 ayat 1 tambah ayat 4. Tuhan pakai hidupku dan kuduskan bagimu, pakai juga waktuku memuliakan nama-Mu.
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia ini mengaku. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Warta jemaat dan warta keuangan dapat kita baca melalui WhatsApp yang dikirim oleh Sintua wilayah masing-masing. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 470 ayat 1 dan 2. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Pertama-tama saya menyampaikan kepada Jemaat HKBP Serengseng Sawah dimanapun kita berada, kalaupun kita tidak boleh beribadah secara bersama-sama di gereja, tetapi kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita mendengarkan firman Tuhan di rumah kita masing-masing. Shalom. Yang menjadi suara Allah dalam ibadah kita dalam minggu pertama sesudah Trinitatis yang tertulis dari kitab Injil Lukas pasal 12 dari ayat 13 hingga kepada ayat yang ke-21. Tertulis dari kitab Injil Lukas pasal 12 dari ayat 13 hingga kepada ayat yang ke-21. Mari kita mendengarkan secara bersama-sama. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab
walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kusediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi topik minggu adalah jauhkanlah ketamakan. Itulah yang menjadi topik minggu kita. Jauhkanlah ketamakan. Pasidingma hamokuson. Saudara-saudaraku yang kekasih, bila harta sudah menjadi tujuan dan menjadi tuan, itu mendorong orang mencari uang dengan menghalalkan segala cara. Karena semakin banyak dia dapat, semakin banyak dia inginkan. Umma hamokuson. Itulah kerakusan. Itulah ketamakan yang luar biasa. Songon lubang naso hajojopan. Orang tamak, orang rakus, baginya orang lain adalah sumber keuntungan. Itulah orang yang tamak. Itulah orang yang rakus. Baginya orang lain adalah merupakan sumber keuntungannya. Yang jelas, dengadong holong di kamusna. Enggak ada kasih dalam kamus hidupnya. Jangankan memberi, malah harus mengambil hak atau yang dimiliki orang lain. Biasanya orang yang tamak, orang yang rakus mempunyai rasa khawatir yang berlebihan. Itulah orang yang tamak, itulah orang yang rakus mempunyai rasa khawatir yang berlebihan. Para ahli ilmu jiwa mengatakan, khususnya ilmu jiwa analisis mengatakan, semakin banyak harta kita, itu membuat kita semakin takut mati. Semakin banyak harta kita, itu membuat kita semakin takut mati. Karena sebenarnya menurut ahli tersebut,
rasa takut mati itu timbul dari rasa takut kehilangan hartanya. Kalau seseorang itu ada rasa takutnya mati, itu timbul dari rasa takut kehilangan hartanya. Karena itu menumpuk harta sama dengan menumpuk rasa takut. Sotung mago warteki, sotung hurang nahu sarii, sotung sotabba nadongi. Resiko terkena serangan jantung atau stroke atau stres adalah bagi orang yang tamak, adalah bagi orang yang rakus. Paling banyak resiko sakit jantung, serangan jantung, stroke, stres adalah bagi orang yang tamak, bagi orang yang rakus, daripada orang dengan hidupnya yang sederhana. Firman Tuhan dalam minggu ini menyapa kita. Ternyata tidak ada gunanya menumpuk harta. Karena harta tidak boleh menambah umur kita. Harta dang boi palua hotodita. Orang kaya itu mengatakan kepada dirinya, kita baca tadi dalam ayat yang ke-19, jelas dikatakan, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Inilah roh materialisme yang terparah. Kenapa kita katakan roh materialisme yang terparah? Karena membuat hartanya menjadi jaminan hidupnya. Membuat hartanya menjadi segala-galanya. Kita mau disapa oleh firman Tuhan, apakah hartamu boleh membeli hidupmu? Apakah hartamu lebih kuat atau lebih berkuasa dari Allah si pemberi hidup itu? Inilah yang perlu ibu bapa dan saudara-saudara yang kekasih perlu untuk kita renungkan. Kenapa banyak orang lupa kepada Tuhan yang memberi ketika dia menerima pemberian itu? Ketika dia menerima si lehon-lehon itu, kenapa banyak orang lupa kepada pemberi? Kenapa sering pemberian itu lebih berharga daripada Tuhan yang memberikan? HP debatado si lehon artai nanti. Lausido debata si tiup huaso. Tuhan yang memberikan harta itu kepada kita, itu juga yang memegang kuasa terhadap hidup kita. Yang guartai dang tolap ni maniopi hosatta. Ang guartai dang boi menjamin ngolutta. Hanya Tuhan yang boleh menjamin hidup kita. Tajamuttum mahisapta. Itulah yang mau dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita ketika kita diajak untuk menjauhkan ketamakan. Di Batu Nisan, seorang miliuner di Amerika ada dituliskan, seseorang disebut kaya bukan karena banyaknya yang dia miliki, tetapi justru karena sedikitnya yang dia ingini.
Apa yang mau disampaikan kepada kita melalui tulisan itu? Jangan jadikan hartamu penjamin hidupmu. Yang paling penting adalah rasa cukup. Yang penting adalah sabam niroha. Itulah yang membuat kita boleh tenang. Kalau ada rasa cukup dalam hidup kita ini, itulah yang membuat kita tenang dalam hidup ini. Itulah yang membuat kita bersuka cita dalam hidup ini. Kalau ada rasa cukup dalam hidup kita ini, itu yang membuat kita penuh sukacita. Itu yang membuat kita mengucap syukur kepada Allah. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang kekasih, seorang petani menemukan mata air ajaib. Mata air itu mengeluarkan kepingan uang emas yang terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya. Seberapapun yang dia inginkan, sebab kuncuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Kalau si petani itu mengatakan cukup, maka dia berhenti. Diambilnya beberapa ember yang ada di rumahnya untuk menampung semuanya penuh. Mengisi semua karung-karung yang ada di rumahnya. Bahkan rumahnya ditimbun dengan kepingin emas itu. Dia kurang puas lagi. Dia juga menggali lubang sedalam-dalamnya. Lalu dia mengisi kepingan-kepingan emas itu ke dalam lubang yang dia gali. Dia belum puas lagi. Dia membiarkan mata air itu terus mengalir. Hingga akhirnya petani itu mati tertimbun. Ia mati tertimbun bersama-sama ketamakannya. Karena dia tak pernah bisa berkata cukup. Kata yang paling sulit diucapkan manusia adalah kata cukup. Karena ketamakan, karena rakus. Topik minggu kita mengatakan jauhilah ketamakan. Untuk apa kita menjauhkan ketamakan? Untuk menghindari akhir hidup yang sia-sia. Ketika kita menjauhkan ketamakan dalam hidup kita, kita menghindari akhir hidup yang sia-sia. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang kekasih, suatu kali pemilik tanah yang begitu sangat-sangat banyak berkata kepada seorang pria yang ingin memiliki tanah yang luas. Orang yang mempunyai tanah yang sangat luas ini menyampaikan kepada seseorang yang ingin ada tanahnya, mengatakan demikian. Sebelum matahari terbenam, kelilingilah tanah ini seluas-luasnya. Kalau kamu berhasil mengelilingi tanah ini 40 hektar, tanah ini akan menjadi milikmu 40 hektar. Ketika kamu mampu mengelilingi tanah ini 50 hektar, kamu akan memiliki tanah ini 50 hektar. Mulai matahari bersinar, dia berkeliling terus memaksa dirinya sampai matahari terbenam. Dan dia mengatakan kepada yang punya tanah ini, saya sudah mengelilingi tanah ini seluas 500 hektar persegi. Namun seketika dia
mengatakan dia sudah mengelilingi tanah milik tuannya itu 500 hektar dan dia akan memiliki tanah itu 500 hektar. Ia roboh dan ia mati. Firman Tuhan mengajak kita untuk kaya di hadapan Allah. Berarti melakukan hal yang berlawanan dengan ketamakan. Kalau ketamakan adalah menimbun harta untuk diri sendiri, maka kaya di hadapan Allah, maka kaya di hadapan Tuhan adalah membagi harta dengan mereka yang membutuhkan pertolongan. Itu sangat-sangat dibutuhkan dalam situasi kondisi kita pada saat ini. Dalam situasi COVID-19, rasa berbagi sangat dibutuhkan dalam kebersamaan kita. Apa yang kita lakukan untuk setiap orang adalah berkaitan dengan pribadi Allah sendiri. Kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk melihat bahwa ketika pertolongan kita berikan kepada mereka yang butuh kasih kita, maka hal itu tidak sia-sia. Ketika kita memberikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Ingatlah, ketamakan itu bisa mematikan empati. Ketamakan itu bisa mematikan ketidakpedulian. Bukan itu saja, ketamakan itu bisa mematikan iman. Ketamakan itu bisa mematikan pengharapan dalam hidup kita. Ketamakan itu bisa mematikan kasih dalam hidup kita. Dan dalam perikop ini, Yesus mengatakan, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu." Ketamakan itu akan mengakhiri hidupnya sendiri. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Sorgawi atas firman-Mu yang menyapa kehidupan kami, supaya kami menjauhkan ketamakan dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan mau menyapa kami supaya kami boleh menaruh perhatian, menolong sesama. Ketika ada di antara saudara-saudara kami yang berkekurangan, khususnya dalam situasi COVID-19 yang kami hadapi pada saat ini. Tuhan, tuntun kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh berbagi bagi saudara-saudara kami yang berkekurangan dalam kehidupannya pada saat ini. Jauhkan rasa ketamakan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, Engkau berkati jemaat-Mu dimanapun berada, apapun usaha-usaha, apapun pekerjaan-pekerjaan, dalam situasi kondisi yang kami hadapi pada saat ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menjauhkan kami dari bahaya COVID-19. Karena kami yakin dan percaya Tuhan punya kuasa untuk menolong kehidupan kami. Tuhan punya kuasa untuk memberkati kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu dari anak-anak terkecil hingga lansia dimanapun berada pada saat ini. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke tangan pengasihan-Mu Tuhan. Mungkin ada dari antara saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang mengalami sakit pada saat ini, baik dalam pemulihan. Secara khususnya kami mau membawa ke hadapan-Mu Bapak Manulang yang dalam pemulihan pada saat ini. Demikian juga Nyonya Utagalung Boru Manurung yang mungkin juga dalam pemulihan pada saat ini. Demikian juga Mutiara Boru Silaban
yang menjalani opname di rumah sakit pada saat ini. Tuhan mau menolong kehidupan mereka, Tuhan mau memberkati kehidupan mereka, supaya sukacita yang dari Tuhan bertambah-tambah dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berkati segala obat dan pelayanan para medis. Demikian juga kami mau berdoa buat para medis yang bekerja pada saat ini, yang bersusah payah pada saat ini, karena situasi kondisi yang kami hadapi, banyak yang terkapar di rumah sakit karena COVID-19. Tuhan tolong para medis, perawat, dokter, dan yang turut ambil bagian dalam pelayanan tersebut. Tuhan berikan semangat, jangan putus asa, tetapi Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan mereka. Tuhan semakin berkati kehidupan mereka, supaya semakin banyak orang-orang yang disembuhkan. Terima kasih Allah Bapa Sorgawi, tumbuhkan kesadaran dalam kehidupan warga kami, jemaat kami, demikian juga bangsa kami untuk memutus rantai virus COVID-19 pada saat ini, untuk selalu menjaga jarak, supaya menjauhkan dari kerumunan dan tidak pergi kalau tidak memerlukan apapun perjalanan mereka pada saat ini. Terima kasih Allah Bapa Sorgawi, kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 691 ayat 1 sampai ayat yang kedua, sambil kita menyampaikan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu semuanya, juga hidupku, harta milikku semua.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau dan yang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom.